Suatu hari di pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Tidak lama setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Firaun tersebut kemudian digotong ke Perancis. Bahkan, pihak Perancis membuat pesta yang sangat meriah untuk penyambutan kedatangan mumi Firaun. Sesampainya di Perancis, mumi Firaun pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Perancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah juga otopsi di Perancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus yang menjadi penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Bucaille adalah seorang ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Perancis pada 19 Juli 1920. Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi, dan pada tahun 1973 ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Ketertarikan Bucaille terhadap Islam mulai muncul ketika secara intens dia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Karenanya, ketika datang kesempatan kepada Bucaille untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno tersebut. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala Bucaille. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Firaun dari laut dan pengawetannya. Laporan ini akhirnya dia terbitkan dalam bentuk buku dengan judul Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Berkat buku ini, dia menerima penghargaan yang disebut penghargaan dalam sejarah dari Académie Nationale de Médecine, Prancis, terkait dengan laporan akhir yang disusunnya. Salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Awalnya Bucaille mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Menurutnya, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Namun salah seorang rekannya berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Firaun dan kemudian diselamatkannya mayatnya. Ungkapan itu makin membingungkan Bucaille. Dia mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan, mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Bucaille duduk semalaman memandang mayat Firaun dan terus memikirkan pernyataan rekannya. Pernyataan itu masih terngiang-ngiang di benaknya. Pernyataan yang mengatakan bahwa Al-Quran telah membicarakan kisah Firaun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tenggelamnya Firaun di tengah lautan saat mengejar Musa, dan tidak membicarakan tentang mayat Firaun. Bucaille pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu.
Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Firaun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu? Padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan. Musa tidak bisa tidur. Ia meminta untuk didatangkan kitab Taurat. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Firaun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Firaun. Setelah perbaikan terhadap mayat Firaun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi, tidak ada keputusan yang mengembirakan Busail. Tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut. Kabar yang mengatakan bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Firaun, dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Firaun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bukail firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Busail. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Ia pun kembali ke Prancis dengan wajah baru, berbeda dengan wajah pada saat dia pergi dulu. Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Buku yang dirilis tahun 1976 ini menjadi bestseller internasional terutama di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat muslim di dunia. Karyanya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains. Sedangkan Alkitab atau Bible tidak demikian. Busail dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya diragukan.